Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita sama-sama dapat berkesempatan hadir dalam majelis yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dengan pengharapan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamanati. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seperti biasa sebelum pelaksanaan sholat Jumat ini dimulai, ada beberapa maklumat yang hendak kami sampaikan selaku pengurus DKM Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan 2 kepada para jamaah sekalian. Jumat hari ini tanggal 12 Desember tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Pengumuman yang pertama, Tromel infak Jumat lalu tanggal 5 Desember 2025, yang mana tromel tersebut dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah banjir di daerah Sumatera sana. Alhamdulillah terkumpul sebesar Rp8.626.200. Dan untuk Jumat hari ini masih kita peruntukkan bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir di Sumatera, yang mana seluruh masjid di PT Astra Honda Motor seluruh plan melakukan penggalangan dana 2 Jumat berturut-turut dari tanggal 5 dan 12 Desember hari ini. Kita peruntukkan untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir. Jadi kami himbau, kami harapkan keikhlasan daripada jamaah sekalian untuk dapat menyisihkan rezekinya untuk membantu meringankan apa yang sedang mereka derita. Semoga apa yang kita sumbangkan dapat sedikit mengurangi rasa sedih dan duka dari saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah banjir. Pengumuman selanjutnya untuk khatib dan imam pada Jumat hari ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak Ustadz Muhammad Zaid Izzuddin LC, dengan petugas muadzin Akhina Opan Sopian. Pengumuman selanjutnya, kami mengundang para jamaah sekalian untuk dapat hadir dalam kajian tafsir Al-Quran yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025, waktunya ba'da zuhur sampai dengan jam 12.30, dengan narasumber guru kita Al-Ustadz Ali Junifar LCMA. Pengumuman terakhir, insya Allah ba'da Jumat hari ini akan ada seremoni penyerahan wakaf Al-Quran untuk 3 yayasan yang telah direferensikan oleh karyawan atau jamaah dari plan pegangsaan. Insya Allah 3 yayasan tersebut akan menerima wakaf Quran paket dengan meja bacanya, dan untuk 3 yayasan tersebut dari Jatinegara,
Pondok Pesantren Raja Herang dari Garut dan juga dari Ciamis, Jawa Barat. Jadi untuk para jamaah sekalian yang ingin mengikuti seremoni tersebut, dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu setelah sholat Jumat. Dan yang menjadi program rutin, alhamdulillah, wakaf Quran ini bergulir dari tahun 2021 dan telah seribuan lah Quran yang telah kita sampaikan, kita salurkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan dengan wakaf Quran ini kami pun membuka peluang bagi jamaah yang ingin mereferensikan yayasan ataupun rumah tahfidz yang membutuhkan Al-Quran. Silakan menghubungi DKM Masjid Al-Haqqul Mubin langsung ke sekretariat agar didata nanti kebutuhannya berapa banyak dan kita salurkan sesuai dengan stok yang ada. Maka kami pun mengajak para jamaah yang belum atau yang sudah sering mengikuti program wakaf Quran ini untuk terus mewakafkan Al-Quran kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami menerima dan menyalurkan. Bagi para jamaah yang ingin mengikuti program wakaf Quran ini, dipersilahkan menghubungi pengurus masjid dengan paket wakaf Quran sebesar Rp115.000 berupa 1 buah mushaf dan juga 1 meja baca Al-Quran. Kami terus membuka peluang para jamaah untuk sama-sama kita berinfak, kita infakkan sedikit harta yang kita punya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفي خلقه وحبيبه، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، فإن الله يحب المتقين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah masyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Haqqul Mubin yang sama-sama mengharapkan ridha dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di tengah aktivitas kesibukan keseharian kita, Allah Subhanahu wa taala masih menggolongkan kita untuk menjadi orang-orang yang mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan kewajiban tersebut di dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila telah datang panggilan untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah hadir ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dan tinggalkanlah aktivitas kalian, tinggalkanlah perniagaan kalian, tinggalkanlah pekerjaan kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik apabila kalian semuanya mengetahui. Dan alhamdulillah kita mampu memenuhi panggilan Allah tersebut. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini Allah catat sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita, hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Haqqul Mubin yang sama-sama mengharapkan ridha dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali bersumpah atas nama makhluknya. Di antaranya adalah wad-duha wal fajr walayalin ashr, demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu asar, dan di antaranya adalah demi waktu subuh. Para ulama mendefinisikan dan menyimpulkan bahwa idza aqsamallahu bisyai'in, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama sesuatu, dalla ala azama makanatihi wa fadlih,
itu menunjukkan keagungan dan keluar biasaan kedudukan sesuatu yang Allah sumpahkan tersebut. Dan pada Jumat kali ini, di dalam khutbah singkat ini, insya Allah kita akan sedikit mengetahui keajaiban dan keluar biasaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di dalam waktu subuh. Di antaranya adalah pesan-pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Banyak sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana luar biasanya kondisi kita pada pagi hari, kondisi kita pada waktu subuh. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi orang-orang yang bangun pada waktu subuh dan dia melaksanakan kebaikan, mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan sebagaimana yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Kita sering mendengar kata berkah. Akan tetapi mungkin di antara kita masih kebingungan apa maksud dari keberkahan itu. Para ulama mendefinisikan di antaranya makna berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan yang kita dapatkan. Ketika seseorang bekerja, mendapatkan harta yang banyak, seringkali dia tidak pernah merasa puas. Seringkali justru dia terus merasa kekurangan. Ini adalah di antara ciri harta dan pekerjaan tersebut tidak berkah dan tidak memiliki, mungkin di antaranya adalah kehalalan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita bangun di waktu pagi. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya agar mendapatkan keberkahan di waktu pagi tersebut. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, keistimewaan dan keutamaan dan bahkan keajaiban di waktu subuh, bahwa seseorang yang mampu membangunkan badannya, menggerakkan tubuhnya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man shalla salatas subhi, barang siapa yang bangun untuk melaksanakan salat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah luar biasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita semua, agar kita memanfaatkan waktu subuh tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada orang-orang yang mampu menggerakkan tubuhnya dan badannya untuk bangun di waktu subuh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang-orang yang terhindar dari sifat orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna athqalas salah, sesungguhnya salat yang paling berat, alal munafikin, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada sifat munafik di dalam hatinya, yaitu adalah salat subuh dan salat isya. Ketika seseorang tersebut tidak mampu menggerakkan tubuhnya, menggerakkan badannya untuk bangun salat subuh di waktu subuh tersebut, maka bisa jadi ada sifat kemunafikan di dalam hatinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min zalik. Dan ketika kita mampu memanfaatkan waktu subuh tersebut, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan kita dari sifat kemunafikan, yang mana orang-orang munafik ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang akan kita dapatkan di waktu subuh, merupakan bentuk keajaiban yang akan kita dapatkan adalah lan yalijan nara, tidak akan tersentuh oleh api neraka, man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha,
barang siapa yang mampu untuk salat subuh, menghadiri ke masjid, melaksanakan salat subuh berjamaah, artinya dia sudah aktif di dalam kegiatan subuhnya. Dari waktu subuhnya dia mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka neraka tidak akan mampu menyentuh dirinya, bahkan tidak mampu membakar badannya. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa yang akan kita dapatkan, keajaiban dari waktu subuh tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardain, barang siapa yang bangun salat subuh, bangun di waktu subuh, melakukan aktivitas subuh, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Di antaranya adalah salat al-bardain, yaitu salat subuh dan salat asar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Mudah-mudahan di dalam khutbah singkat ini, di antara yang kita dapatkan adalah kita mampu menggerakkan lagi tubuh kita. Kita menyadarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai keutamaan dan berbagai keajaiban di waktu subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh, beristighfarlah kepada Allah di antara dua khutbah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi fa innallaha yuhibbul muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu keutamaan di waktu subuh yang akan kita dapatkan bagi kita yang tidak mampu untuk melaksanakan haji dan umrah, disebabkan mungkin harta, mungkin waktu tidak sempat dan lain sebagainya. Ketika kita mampu untuk melaksanakan salat subuh, datang ke masjid untuk salat subuh secara berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk sampai tatlu asyamsi, sampai terbitnya matahari, maka ka ajri umratan wa hajjatan tamatan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umrah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangnya 3 kali. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Bagi orang yang mampu salat subuh, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, dan dia melaksanakan salat 2 rakaat salat syuruk, maka insya Allah dia akan mendapatkan seperti pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah kita, membangunkan fisik kita untuk bangkit di waktu subuh, karena keberkahan dan kemuliaan akan Allah berikan kepada kita di waktu subuh tersebut. Mari sama-sama kita mengangkat doa
mengangkat tangan kita dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Sumatra, fi Aceh, fi Sumatra Syamalia wa Gharbiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kun lahum aunan wa nasira. Allahumma kun lahum aunan wa nasira ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih ahlana. Allahumma aslih mujtama'atina. Allahumma aslih daulatana. Allahumma aslih imamana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Allahumma rzuqna barakatan fi waqtis subhi ya Allah ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Aqimis shalah.